Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mudik Agency Periklanan 4C. Sebelum memulai tutorialnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Anissa Ayu Rahmawati, sebagai Sosial Media Spesialis, Ibnu Harbi Ashari sebagai Account Eksekutif, Bagus Yuswono Aji sebagai Strategy Planner, Alfred Wiputra sebagai Art Director, dan yang terakhir Nuzanah Rambe sebagai Copywriter. Nah, sebelum mulai tutorialnya, kalian tahu nggak sih apa itu Trello? Jadi, Trello itu sebuah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan kalian untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Jadi, bisa dianggap Trello ini sebuah papan tulis yang penuh dengan sticky note. Nah, yang dimana sticky note-nya ini masing-masing tertulis mengenai tugas kalian atau tugas dari tim kalian secara keseluruhan. Nah, untuk memulai Trello-nya, kalian bisa search di Google atau Mozilla dengan keyword Trello. Bisa diketik. Nah, itu klik yang paling atas. Nah, kalau udah diklik yang itu, kalian bakal ada tampilan seperti ini. Kalau kalian udah punya akunnya, kalian bisa langsung login, tapi kalau nggak bisa, maksudnya belum punya akunnya, kalian bisa daftar dulu di sign up, bisa klik sign up. Nah, di sini kalian bisa daftar menggunakan Google, Microsoft, atau Apple. Nanti kalian akan dapat verification kodenya dengan email yang kalian gunakan. Karena kita udah daftar dan punya akunnya, jadi bisa langsung login ke Trello-nya. Nah, ini kita pakai Google ya, akunnya. Nah, pastikan juga sinyal internet kalian ini kuat atau stabil, karena untuk mengoperasikan Trello ini cukup harus bagus ya ininya, sinyal internetnya. Nah, dari sini kita, misalnya kalian mau ngubah foto profile, di pojok kanan itu yang samping lonceng, yaitu bisa kalian ubah foto profilnya, yang profile and visibility. Nah, di situ ada tulisan Atlassian Profile warna biru, bisa diklik. Nah, untuk foto profile sama header-nya bisa kalian ganti sesuka hati kalian. Pilih foto apa aja yang kalian mau. Nah, di sini kita pakai logo Twitter. Ini juga bisa disesuaikan tuh sesuka kalian, mau diperbesar atau diperkecil. Nah, udah tinggal upload. Header-nya ini bisa kalian ganti, bisa enggak. Jadi, kalau misalnya itu bisa langsung ke tab sebelumnya. Nah, di-refresh. Nah, kalian bisa lihat foto profilnya udah keganti. Nah, buat di Trello ini banyak berbagai macam bahasa. Kalau kalian mau ganti bahasa, kalian bisa ke sebelum bahasa bisa diisi ini dulu, teman-teman, about you. Gimana ya, about you? Nah, kalau enggak ke ini dulu deh, ke bahasa. Nah, ini change language.
Nah, di sini ada berbagai macam bahasa, tapi sayangnya di Trello ini nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita hanya bisa menggunakan bahasa Inggris US yang mudah dimengerti. Bisa balik lagi. Nah, ini about you yang tadi saya bilang. Ini ada job title-nya. Kalian bisa isi kalau kalian punya pekerjaan, kalian bisa isi pekerjaan kalian. Karena kita masih pelajar, jadi tulisannya student. Untuk departemennya, karena kita kuliah di Polimedia Jakarta, jadi kita isinya di Polimedia. Terus base in-nya itu karena lokasi kita ada di Jakarta, jadi kita taruhnya di Jakarta juga. Nah, itu bisa sesuaiin sama lokasi kalian sendiri. Bisa langsung ke home-nya Trello. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas board si Trello ini. Nah, langsung aja ke board yang udah kita bikin sebagai contohnya. Nah, ini merupakan tampilan board dari si Trello. Nah, di board Trello sendiri ini merupakan serangkaian daftar yang kayak kita bikin sebagai pitching kita ke klien mau meeting kapan, terus kayak nentuin harinya, nentuin tempatnya. Nah, si uh, daftarnya ini berbentuk kartu kalau di Trello. Nah, kartu ini juga membuat kita lebih sederhana untuk melihat apa yang perlu diselesaikan. Hal tersebut yang membuat si Trello ini unik karena tata letaknya yang fleksibel dan terbuka bagi kalian untuk mengatur tugas apapun. Nah, di dalam board si Trello ini juga kita juga bisa nginvite teman atau memberi akses kepada teman kita dengan cara menekan invite, terus dengan memasukkan email yang dituju. Sebelum dikirim juga kita bisa memilih sebagai dia member atau observers. Nah, untuk member sendiri itu bisa ngedit board ini, bisa nge-comment dan invite teman juga. Kemudian observernya itu cuman bisa uh, nontonin doang, nggak bisa di-ngedit, nggak bisa ngomen, nggak bisa nge-invite. Nah, kalau setelah itu kita juga bisa nge-create link, terus linknya kita sebar bagi siapa yang mau masuk ke board si Trello ini. Nah, kalau udah tinggal send invitation aja. Nah, selanjutnya bakal ada board menu yang bakal dilanjutin sama teman saya, yaitu Nurzana Rambe. Silakan. Jadi itu ada home menu itu tuh ada about this board, isinya itu ada profilnya mudik. Jadi kita buatnya mudik it gitu. Terus ada description-nya. Terus selanjutnya itu ada change background. Itu tuh ada foto dan color. Jadi kalau pengennya foto, terus color-nya itu juga ada warna hijau, ungu, dan macam-macam juga. Terus kalau kostumnya itu bisa diambil dari perangkat komputer kita. Terus ada share card itu kalau kita udah buat tanda merah itu ongoing yang kayak masih proses, dan ada juga done yang sudah selesai. Selanjutnya itu ada stiker. Stikernya itu bisa diletakin di boardnya itu tinggal ditarik.
Dan jika ingin di-remove, bisa dipencet tanda silang. Selanjutnya itu ada more, dan itu kayak tempat settingannya gitu, terus ada link board-nya juga. Terus selanjutnya ada butler. Di butler itu ada URL, card button, board button, kalender, dan due date. Selanjutnya itu ada aktivitas mudiknya, si yang punya akunnya itu. Jadi itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agensi kami. Dan selanjutnya itu akan dijelasin oleh Harbi. Ya, untuk tampilan dari board-nya terdapat banyak, yaitu ada map, timeline, kalender, dashboard. Untuk bagian board-nya, kita dapat mengorganize card dan dapat melis di dalam board tersebut kegiatan apa saja yang ingin kita masukkan. Untuk di bagian map-nya, kita dapat memvisualisasikan tempat di mana kita ingin mengadakan suatu kegiatan atau meeting gitu, seperti itu. Contohnya kita berada di lokasi Polimedia atau di daerah kampus kita. Dan kita bisa menambahkannya di hari pertama atau di menu lainnya. Untuk timeline ya nggak beda jauh seperti schedule, di mana kita ingin bertahan. Cukup jelas sih kalau timeline. Ada kalender juga, kalender sama seperti timeline juga, dimana kita naruh schedule untuk naruh kegiatan seperti meeting contohnya. Dan di dashboard ada apa aja sih? Ya, isinya ada card per list. Jadi rangkuman kegiatan dari hari pertama sampai hari kelima. Dan apa saja itu kedepannya yang sedang berjalan atau yang kegiatan-kegiatan yang sedang dijalani lainnya. Ini ada card per labelnya, merah itu menandakan sebagai ongoing dan hijau sebagai done, artinya clear. Lalu selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam card. Dalam card ini yang pertama ada member. Kita bisa menambahkan member di sini. Misalnya kita bisa menambahkan salah satu teman kita, yaitu Alfred Dwi Putra. Dan di sini langsung muncul tampilan logo yaitu Alfred. Dan di sini saya memakai label merah yaitu ongoing karena meeting yang tanggal 20 April ini sedang berjalan dan belum selesai. Lalu di sini kita bisa menambahkan label. Label ini ada bermacam-macam warna dan bisa kita tandakan apa itu, misalnya warna hijau yang berarti sudah selesai atau merah yang sedang berjalan dan belum selesai.
Lalu di sini ada checklist. Checklist itu menandakan kita sudah selesai atau belum. Misalnya di sini saya sudah menambahkan yaitu postingan Instagram. Postingan Instagram di sini sudah saya checklist karena sudah selesai. Lalu ada due date. Due date ini pengingat kita untuk jangka waktu deadline. Di sini kita bisa memilih tanggal dan bulannya dan tahun juga, serta kita bisa menambahkan jam berapa. Dan di sini ada pengingat, misalnya di sini ada 1 hari sebelumnya, 5 menit sebelumnya, 10 menit, dan bermacam-macam. Kita tinggal mengklik saja apa yang ingin kita inginkan. Lalu kita pencet save. Lalu di sini ada attachment. Attachment itu bisa dari komputer, Trello, Google Drive, Dropbox, Box, dan OneDrive. Di sini kita juga bisa ngepaste link yang sudah disiapkan. Lalu tinggal pencet attach. Lalu di sini ada location. Location tadi sama saja yang seperti Mas Harbi jelaskan. Misalnya kita ada di Polimedia. Ini udah otomatis langsung ada alamatnya, tinggal kita klik saja, nanti langsung muncul di sini. Dan di cover sendiri, kita juga bisa merubah dari warnanya. Merubah warna atau mengganti foto juga bisa. Misalnya kita akan mengganti foto, ini tinggal klik saja, foto yang mana saja kita klik, dia langsung muncul nanti di covernya. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga bisa kita ganti di nama bagian menu boards-nya. Misalnya di sini meeting. Nah, kita langsung pencet enter. Nah, nanti dia langsung otomatis muncul di sini. Nah, lalu kita juga bisa langsung ke menu profile kita dengan mengarahkan kursor ke bagian pojok kanan yang menu tampilannya yang habis foto kita tadi ganti. Nah, di sini bisa kita ganti semua. Misalnya kita ke setting. Nah, ini tadi menu tampilan yang sebelumnya. Kita bisa sebebas apapun untuk merubah menu tampilan Trello kita. Lalu jika sudah selesai, kita juga bisa melogoutnya dengan cara pencet logout. Lalu tinggal logout saja di bagian sini jika ingin melogoutnya. Ya, sekian dari saya. Apakah yang lain ada yang mau menambahkan? Untuk background dari Trello-nya itu bisa diganti ya, jadi nggak hanya warna merah, mungkin bisa diganti sama foto atau warna, bisa tolong diganti. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan sama Rambe. Ada juga foto-foto dari Trello-nya ya, udah disediain. Nah, ini nggak hanya cuma 1-2, tapi dia lumayan banyak juga, bagus-bagus fotonya. Nah, mau ngasih tahu lagi kalau misalnya Ya, mungkin ingin menggunakan Trello, sinyalnya ini harus cukup kuat ya. Bisa dilanjut sama Harbi mungkin? Ya, mungkin cukup jelas penjelasan dari presentasi kelompok kami atau agensi kami tentang tutorial penggunaan Trello. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian dari kelompok kami atau agensi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih.